Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamidan wa musollian, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para profesor, para doktor, para intelektual di berbagai penjuru Indonesia. Dari penjelasan Profesor Fahmi Zarkasi, penjelasan Profesor Saidin, Prof. Hadianto, pembicara-pembicara sebelumnya, itu nampak sekali memang ini bukan tiba-tiba mendadak gitu aja, tetapi ada proses panjang. Ada proses panjang yang kemudian kalau ditanya apakah ada motif politik, jawabannya sudah kasat mata. Ya, jawabannya sudah kasat mata. Jadi ada pertarungan ideologi global yang luar biasa tadi itu. Tapi sebelum saya menyampaikan tentang itu semua, saya boleh mengupamakan sekarang kondisi kaum muslimin, kondisi umat Islam itu sekarang ini seperti orang yang kehilangan kunci di dalam rumah. Jadi dia kehilangan kunci di dalam rumah karena rumahnya gelap, rumahnya PLN-nya tidak bayar sehingga lampunya dimatikan. Kemudian dia cari kunci tadi di luar rumah. Dia puterin rumahnya itu, kemudian ditanya oleh tetangga-tetangga, "Lu Pak, lagi nyari apa?" "Aku kehilangan kunci nih." "Lah kuncinya jatuh di mana?" "Di dalam rumah." "Lu kenapa kok mencari di luar rumah?" "Ya, di dalam rumah gelap, sementara di luar rumah terang." Nah, ini kondisi gambaran kaum muslimin. Saya orang Surabaya, jadi bahasanya wis sok blogok gini nih. Jadi saya juga menganalkan gini. Jadi aturan Islam itu ya, persoalan-persoalan pokok agama itu laksana kepala kita ini. Ya, yang sudah tidak ada perbedaan macam-macam. Sementara situasi, fakta dan kondisi itu laksana kopiah. Nah, ini sekarang kalau kita pakai kopiah, kemudian kepalanya ini tidak pas, kemudian yang diganti bukan kopiahnya, tetapi kepalanya dipecoi. Nah, ini yang terjadi sekarang dalam diri kaum muslimin. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ini. Ini bosok pondokan saja ini. Jadi kalau kita melihat kondisi ini memperhatikan sekali. Jadi ada undang-undang omnibus law, RUHP dan semuanya sekarang. Ini semua adalah bagian dari motif-motif politik, ya. Jadi ada agenda global yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Fahmi Zarkasi tadi itu, yang sekarang terbukti, ya. Dulu orang menyebut, mereka Amerika menyebut war on terorisme. Nah, karena sekarang sudah tidak menemukan konteksnya, mereka menggeser opini menjadi war on radikalisme. Jadi dulu kita dengar istilah perang melawan terorisme, namun istilah ini terlalu berat untuk direalisasikan. Maka kemudian isu perang melawan radikalisme ini dirasa lebih mudah. Dan ini digunakan untuk menyasar siapa saja. Jadi kalau ditanya apakah ada motif politik, sejak beberapa pekan ketika Pak Menteri diangkat, beliau sudah ngomong tentang misi itu disampaikan. Oleh karena itu kemudian kita harus kawal terus, kita kemudian harus kasih masukan, dan kita ini dalam rangka cinta kita kepada negeri ini, dalam rangka cinta kita tadi disampaikan sejarah Kemenak tadi itu. Jangan sampai kemudian Kemenak ini dihancurkan, karena itu sebenarnya yang dulu tadi sudah diceritakan oleh Pak Hadianto. Jadi agenda penghapusan konten ajaran Islam yang dianggap radikal ini tadi dianggap terlalu tadi oleh Prof. Syahidin tadi ini, maka ini kalau menurut saya ini bagian dari upaya strategi war on radikalisme tadi itu. Itu artinya bahwa bangsa ini tunduk kepada kepentingan imperialisme barat maupun timur. Maka ini kita harus ingatkan sebagai seorang intelektual. Terkadang itu kalau kita mengingatkan itu pahit gitu ya. Sesuatu yang pahit, tapi kalau itu bisa menyelamatkan, kenapa tidak? Gitu. Nanti kita dituduh kadrun, dituduh. Sekarang kan dunia hewan dan sebutan kadrun, apa itu, kodok. Jadi semua hewan disebut semua ini. Aneh ini hal gitu. Jadi isu global yang selaras dengan kepentingan penguasa ini, nah jadi isu radikalisme ini adalah isu global yang diadopsi nasional. Setidaknya pemerintah itu dalam arti punya 3 keuntungan, 3 benefit ketika dia menggulirkan radikalisme. Pertama adalah smoke screen, ya, menutup kegagalan rezim ini, ya, kegagalan ekonomi, politik, pendidikan dan sebagainya. Kemudian membungkam kelompok-kelompok yang sakit hati, ya, yang tidak kebagian jatah jabatan. Ya. Kemudian menggebuk musuh politik yang susah ditundukkan. Ya, karena saya tadi ditanya tentang motif itu. Kemudian isu radikalisme ini juga menjadi isu politik yang kalau meminjam perangkat hukum, ini negara harusnya menjadi negara hukum, namun sekarang sudah menjadi negara kekuasaan. Jadi ada oligarki kekuasaan, oligarki politik, ada oligarki ekonomi,
Yang ini semua membuat para intelektual harus kemudian berteriak menyadarkan agar negeri ini tidak carut marut, agar negeri ini selamat kan gitu. Nah, itu beberapa hal yang secara kasat mata. Nah, seharusnya ketika kita memandang Islam, ya pandanglah dari sudut pandang Islam. Bukan dari kacamata di luar Islam, dari kacamata Barat, dari kacamata komunis. Kalau dari kacamata sekuler, ya pasti salah. Kalau dari kacamata komunis, pasti Islam itu salah kan gitu. Maka tadi saya mengatakan, itu seperti orang kehilangan kunci di dalam rumah, tetapi dia mencari kunci di luar rumah. Dia kitari semuanya, tidak akan pernah ketemu wong kuncinya di dalam rumah. Dengan alasan kenapa kok tidak dicari di rumah? Karena di rumah lebih gelap. Inilah kemudian yang harus membangun kesadaran kita. Kebetulan saya mengajar tentang integrasi Islam dan sains di pasca sarjana itu. Jadi dalam pendekatan integrasi Islam dan sains di dalam teman-teman di PT AIN atau di UIN dan IAIN, sebenarnya ada 3 paradigma. Jadi paradigma yang pertama adalah paradigma integratif, di mana segala sumber itu, jadi world view-nya itu adalah berdasarkan kesadaran akan hubungan dia dengan Allah. Semua ilmu dijadikan satu kotak, itu integratif. Tetapi ada paradigma yang integralistik. Memang semua ilmu itu bersumber dari wahyu, tetapi ada bagian-bagian, dan itu adalah bagian dari wahyu itu tadi. Tetapi ada yang kemudian paradigma yang masih dialogis. Jadi antara ilmu umum, ilmu agama, kemudian saling mengkritisi. Yang kemudian ada upaya kemudian untuk melakukan kompromi. Nah, tentu dalam hal ini di dalam pandangan Islam, kenapa kemudian muncul ilmuwan-ilmuwan yang luar biasa yang tadi diceritakan oleh Dr. Fahmi Lukman, kemudian bagaimana pengakuan Barat. Jadi ada seorang orientalis Barat mengatakan Barat itu sebenarnya punya piutang peradaban terhadap Islam. Jadi punya utang peradaban. Nah, berarti umat Islam punya piutang. Nah, sayangnya umat Islam tidak menyadari bahwa kita punya peradaban yang luar biasa. Kalau saya pelajari, bagaimana kemudian memunculkan ilmuwan-ilmuwan yang luar biasa itu adalah yang pertama, itu dibangun kesadaran akan hubungan dia dengan Allah. Maka pendidikan Islam itu, tujuan pendidikan Islam itu adalah sebenarnya bagaimana membangun kesadaran akan hubungan dia dengan Allah, yang itu akhirnya membentuk kepribadian. Sehingga kemudian kesadaran akan hubungan dia dengan Allah ini menjadikan agama, menjadikan religi, atau akidah Islam, itu menjadi kaidah-kaidah berpikir, bersikap, bertindak, kemudian di samping membekali peserta didik itu dengan keterampilan teknis. Jadi ada segitiga kalau saya gambarkan. Jadi kesadaran individunya itu dibangun atas kesadaran akan hubungan dia dengan Allah, jadi membangun kepribadian Islam. Oleh karena itu, agama itu tidak bisa dihapus, apalagi kemudian ditinggalkan. Kesadaran akan hubungan dia dengan Allah inilah kemudian memotivasi siswa untuk semangat belajar, untuk belajar ilmu-ilmu dasar Islam. Ilmu-ilmu yang masuk kategori fardu ain kalau dalam bahasanya Imam Al-Ghazali. Yang itu untuk mengarungi kehidupan. Baru yang ketiga adalah spesialisasi tadi itu. Dia boleh belajar fisika, kimia, kedokteran, kemudian melanjutkan kembali spesialisasi tentang ilmu-ilmu Islam. Tetapi pondasi tadi, kesadaran akan hubungan dia dengan Allah, yang itu memunculkan kepribadian Islam, itu menjadi daya dorong untuk semangat kemudian mempelajari ilmu-ilmu dasar Islam. Makanya kemudian ini yang harus diperhatikan kembali, kalau kita ingin membangun kembali peradaban Islam yang luar biasa. Baru kemudian spesialisasi, maka akan muncul seorang ahli kedokteran yang dia paham Islam juga, seorang ahli fisika, ahli kimia yang paham Islam, karena ada segitiga ini. Tetapi ini semua tidak akan pernah terjadi, itu juga butuh 3 hal juga. Tidak hanya dibangun kesadaran individunya atas ketakwaan kepada Allah, masyarakat, partai politik, ormas, Islam punya kepedulian terhadap persoalan ini, dan yang kedua adalah negara sebagai pelindung dan pengayom untuk melakukan, mewujudkan semacam ini 3 pilar yang juga tidak bisa dilepaskan. Saya pikir itu, Mas Hafidz Widodo, sebagai pengantar dari diskusi kita ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.